Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Hari ini ada yang tidak masuk? Insya Allah masuk semua, Bu. Oke, bisa dinilai ya pelajaran hari ini. Siap semua? Kemarin ada yang ingat mempelajari apa? Lalu suara saya tidak terdengar. Oke, kita mulai saja ya, langsung saja ke bahasan hari ini. Baik, kali ini kita akan membahas tentang Kingdom Fungi. Kalian tahu apa itu Kingdom Fungi? Jamur, Bu. Jamur, Bu. Nah, kalian tahu apa jamur itu sejenis tumbuhan atau dia memiliki kingdom yang berbeda? Jenis tumbuhan, Ibu. Yang lain ada yang tahu? Bukan tumbuhan, Bu. Betul sekali. Jamur itu bukan tumbuhan ya, dia punya kingdom sendiri yaitu Kingdom Fungi. Kalau tumbuhan itu dia termasuk dalam Kingdom Plantae. Oke, kali ini tujuan pembelajaran kita hari ini akan membahas tentang ciri-ciri jamur, klasifikasi jamur, dan apa itu perannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu ciri-ciri jamur. Dia bersifat eukariot, yaitu mempunyai satu inti sel. Yang kedua, dia tidak berklorofil. Beda ya dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan dia berklorofil. Yang ketiga, dia membentuk hifa. Nah, hifa itu sendiri adalah semacam kayak benang-benang halus. Kemudian benang-benang halus ini yang disebut dengan hifa, dia membentuk miselium. Yang kelima yaitu jamur bersifat uniseluler, yaitu mempunyai satu sel, dan bersifat multiseluler mempunyai banyak sel. Dinding selnya yaitu berupa zat kitin. Selanjutnya, dia tidak berflagel dan berbentuk mikroskopis. Nah, berbentuk mikroskopis sendiri itu gimana sih? Berbentuk mikroskopis itu jamur yang cuma bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Jadi tidak bisa nggak bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Selanjutnya yaitu bersifat makroskopis. Nah, makroskopis itu bisa dilihat dengan mata. Selanjutnya, klasifikasi jamur. Yang pertama, ada zygomicota. Yang kedua, ada ascomycota. Yang ketiga, ada basidiomycota. Yang keempat, ada deuteromycota. Nah, kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi jamur. Yang pertama, ada zygomicota. Hifanya itu tidak bersekat. Dia bersifat saprofit. Nah, saprofit itu ada yang tahu gimana saprofit itu? Halo? Tidak, Bu. Saprofit itu dia bisa mengurai makanan, bisa membuat makanannya sendiri. Jadi dia itu lebih menguntungkan gitu ya. Terus yang parasit itu dia cenderung lebih merugikan. Selanjutnya yaitu bersifat uniseluler. Dia mempunyai satu sel. Kemudian dia juga mempunyai banyak sel yaitu multiseluler. Dia tergolong terestrial, yaitu hidup di daratan. Selanjutnya yaitu pada reproduksi seksualnya dia membentuk zigospora, sedangkan pada reproduksi aseksualnya dia membentuk sporangiosspora. Ada yang tahu itu gambar apa?
Yang pertama, Gambar tempe, Bu. kalian tahu pembuatan tempe itu dari apa? Dan kedelai. Dari kedelai, terus dikasih ragi. Si bumbu. Nah, jadi pembuatan tempe itu sendiri dia dibantu oleh jamur yang namanya Rhizopus sp. Yang kedua, kalian tahu gambar apa itu? Gambar roti. Terus apa itu? Yang apa itu kayak lumut-lumut jamur? Iya, yang jamur hitam itu, Bu. Jamur buki. Roti buki, Bu. Ya, betul. Nah, kalian pernah kan mestinya beli roti terus lupa makannya itu. Kalau sudah lama kan dia mestinya berjamur. Nah, jamur itu dia bersifat parasit. Lihat sendiri dia kan bersifat parasit, yaitu merugikan pada roti itu sendiri. Nah, jamur itu namanya Mucor sp. Selanjutnya, bisa dipahami kan ya? Ya, Ibu. Yang kedua ada Ascomycota. Hifanya itu bersekat. Beda ya dengan yang tadi. Yang tadi itu hifanya tidak bersekat. Dia berinti banyak, bersifat uniseluler, yaitu mempunyai satu sel, kemudian multiseluler mempunyai banyak sel. Dia tergolong pada terestrial, yaitu hidup di daratan. Selanjutnya pada reproduksi seksualnya dia membentuk askospora. Pada reproduksi aseksualnya dia membentuk conidiospora. Dia bersifat saprofit, yaitu mengurai makanannya sendiri, juga bersifat parasit dan juga bersifat simbiosis. Nah, berikut ini adalah contoh jamur Ascomycota. Kalian ada yang pernah makan tape? Halo. Iya Bu, pernah. Nah, tape itu kan dia terbuat dari singkong. Nah, singkong sendiri tidak bisa tidak bisa tiba-tiba menjadi tape tanpa bantuan dari jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, selanjutnya yaitu ada gambar kecap ya. Nah, kecap sendiri itu kan terbuat dari kedelai. Dia dibantu oleh jamur Aspergillus sp. Selanjutnya yaitu ada Basidiomycota. Hifanya bersekat, dia berisi satu, bersifat multiseluler, mempunyai banyak sel, kemudian terestrial, dia hidup di daratan, kemudian membentuk basidiospora pada reproduksi seksualnya, kemudian pada reproduksi aseksualnya dia membentuk conidiospora. Selanjutnya yaitu dia bersifat saprofit, mengurai makanannya sendiri. Nah, berikut adalah jamur Basidiomycota. Nah, jamur Basidiomycota itu biasanya jamur yang bisa kita konsumsi setiap hari itu loh. Contohnya yaitu yang pertama ada jamur Volvariella volvaceae. Yang kedua, pasti nggak asing kan ya sama jamur yang kedua ini, yaitu jamur kuping, yaitu Auricularia judae. Yang keempat yaitu ada Deuteromycota. Hifanya bersekat, bersifat uniseluler, mempunyai satu sel, dia tergolong terestrial, hidup di daratan juga, terus bersifat saprofit. Nah, ini adalah contoh dari jamur Deuteromycota. Di sini biasanya kakinya yang ada jamurnya itu disebabkan oleh jamur Epidermophyton sp. Terima kasih. Dari pembahasan yang sudah saya bahas tadi, apa ada yang mau bertanya? Tidak, Ibu. Sudah paham. Bu, saya bertanya boleh tak? Boleh, silahkan. Itu tadi roti yang buki itu apakah tidak berbahaya jika kita manusia sengaja mengkonsumsi roti itu? Jelas berbahaya ya, soalnya itu dia termasuk jamur yang bersifat parasit. Nah, parasit itu sendiri kan
Kalian tahu apa sih parasit itu? Nah, parasit itu kan dia bersifat merugikan gitu ya, pasti merugikan lah. Jadi dia bawa penyakit pada kita kalau kita sampai memakannya. Bisa dipahami Nurliana dan Sinta? Oh gitu ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama, nak cantik. Yang lain nggak mau mengerti? Sudah Ibu, saya sudah mengerti. Bu, saya mau tanya lagi. Ya, apa? Kan itu tadi berarti kalau semua jamur yang bersifat parasit berarti semua berbahaya ya Bu? Iya, jelas berbahaya. Soalnya kalau parasit itu kan dia mesti merugikan sih. Oh berarti kalau bukan parasit berarti nggak apa-apa Bu? Ya, nggak apa-apa. Tapi tergantung jenis jamurnya. Kalau dia bisa dikonsumsi, ya nggak apa-apa lah kita konsumsi. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Oh baik-baik Bu, terima kasih. Ya, baca ya. Yang lain nggak mau tanya? Lailatul, Idi, Isfina, Nikmatul, apa masih ada di tempat? Tidur paling Bu. Intinya saya ditinggal ya. Oke, Makasih Bu. menurut saya kalian cukup paham dengan materi yang saya sampaikan tadi ya. Iya Bu. Minggu depan saya mau kasih tugas. Nanti saya share di Google Classroom untuk praktikum minggu depan ya. On time, jangan sampai ada yang telat kayak minggu kemarin. Cukup Baik ya? Bu, saya tidak punya Google Classroom. Cukup dong, Sinta. Memori saya full Bu. Ya diusahakan ya mana nanti kuliahnya kalau nggak punya gadget ketinggalan kamu. Soalnya kan sekarang COVID-19 itu tidak memungkinkan Iya Ibu. Iya Ibu. Iya Bu, saya usahakan. Mau beli HP saya tidak punya uang Bu. Sudah ya. Sudah ya. Baik Sudah Bu. tugas untuk minggu depan. Oke, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan. Kalau keluar pakai masker ya. Jangan sampai enggak, soalnya ya. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.